Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Hai, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama kami berdua, saya Ronald dan juga Tantri di Go Healthy. Cara tepat Hidup sehat. Apa kabar, Kang? Sehat, kamu sehat? Sehat, itu adalah hal yang paling mahal sekarang harganya. Betul sekali, Tantri. Termasuk juga kalau kita punya penyakit yang sekarang disebut kecacatan dan juga kematian utama di dunia. Itu stroke. Stroke ini memang penyakit yang mematikan, tapi stroke ini bukanlah akhir dari segalanya. Walaupun juga kadang-kadang kalau sudah ada yang terkena atau keluarganya terkena berpikir, aduh hancurlah sudah ini dunia, Betul, ini adalah akhir segala-galanya. betul. Tapi optimis juga harus dijaga. Iya, ya karena stroke ini yang sakit satu orang, yang terdampak bisa satu keluarga. Ya, oke. Hari ini kami akan berbincang dengan ada Mbak Lula Kamal. Hai Mbak Lula, apa kabar? Hai. Dan juga ada Pak Suhadi di sini. Hai Pak Suhadi, apa kabar? Baik. Nah, Pak Suhadi terlihat biasa aja. Nggak ada apa-apa, sehat. Padahal beliau ini pernah terkena stroke di Oktober 2019. Ya, sebelum kita ngobrol dengan Mbak Lula, dengan Pak Suhadi, kita ikuti dulu bagaimana perjalanan Pak Suhadi menghadapi stroke. Pak Suhadi, ketika melihat video tadi, apa yang teringat lagi oleh Bapak, Pak? Terus terang Mas ya, saya malu, tidak percaya diri lagi, terus kapan mau sembuh, jadi pupus lah. Oh, sempat putus asa Pak waktu Iya, itu? Pak Suhadi, usia berapa waktu itu? 44 tahun. 44 tahun? Iya, Itu usia yang produktif loh. Masih produktif sekali. Apa yang terjadi waktu itu, Pak? jadi karena faktor kecapean, kurang tidur, terus pola makan yang nggak diatur, itulah efeknya. Stres. Ah, akhirnya datang Oktober 2019. Betul Mas. Itu treatmentnya berapa lama, Pak? Dari Oktober sampai bulan Januari itu belum sempurna. Baru di bulan Februari kita saya rasakan lebih bagus lagi kesehatannya. Jadi yang kena tuh bagian mana maksudnya? Bagian kiri. Kiri, Iya, tangan, tangan Oh, kiri, tangan kiri, Tangan kiri. kaki. kaki kiri. kaki kiri. Oh, setengahnya berarti? Iya, Sebelumnya ada penyakit apa gitu, Pak? nggak ada Mbak. Sama Kolesterol, barangkali tinggi, hipertensi, Ya, yang karena itu lain-lain gitu. menjadi faktor resikonya, Mbak betul, Lula, betul ya? betul. Diabetes, Iya. barangkali. sekali. Turunan gitu kali ya? Nggak ada genetik, nggak ada darah tinggi. Jadi semua normal. Waduh, semuanya normal. Sebetulnya kan stroke-nya stroke yang penyumbatan ya, Pak? Iya. Nah, Oh, kan stroke gini, penyumbatan. ceritanya bahwa stroke penyumbatan itu nempel sekali dengan kolesterol yang tinggi. Betul Iya. memang ya. Gula kan? yang tinggi. Gula yang kan? tinggi, Iya. karena kan gula yang tinggi ngerusak pembuluh darah. Kolesterol yang tinggi nanti akan numpuk nih di pembuluh darah kita. Intinya gini, kalau bicara stroke itu nih, pemirsa mesti ngerti dulu. Stroke itu penyumbatan itu artinya ada pembuluh darah di otak yang tersumbat. Nggak teraliri lagi nih yang namanya si darah tersebut. Kalau orang stroke itu kenapa sih gejalanya beda-beda? Tergantung di mana pembuluh darah itu tersumbat. Bagian mana dari otak kita yang nggak dapat darah. Nah, itu tergantung. Baru gejalanya akan keluar. Kalau bagian bapaknya agak repotnya kenapa? Karena nggak punya cerita yang sebelumnya. Iya, kolesterol ya. aman, gula aman, hipertensi aman. Rajin cek juga tapi? Kita hampir tiap tahun wajib untuk Check medical. up. Dari perusahaannya? Iya. Wah kan? Lagi produktifnya, Iya. kena stroke. Kepala keluarga. Betul. Gimana keluarga waktu itu, Pak? Jadi keluarga di kampung juga sempat kaget. Karena kita nggak ada historis penyakit. Sehat-sehat Sehat-sehat aja. saja, dari berangkat juga sehat. Kenapa tiba-tiba ada riwayat penyakit stroke gitu loh. Pak, pengen tahu dong Pak, waktu kejadian itu apa yang dirasakan? Tuh waktu itu memang lagi banyak pikiran kah, lagi stres tinggi kah, atau lagi gimana Pak? Jadi waktu itu stres tinggi, tidur juga kurang, makan juga nggak nafsu makan. Jadi waktu saya mau ke toilet, tiba-tiba kaki lemas, tangan mau buka pintu Nggak bisa. terus mau jalan juga sudah Ini lemas. kepikir langsung stroke nggak Pak? Belum. Saya tuh ngebayangin gimana istri, Nah, anak-anak itu. yang tidak pernah punya pengalaman sebelumnya tentang penyakit ini, bapak juga tidak ada riwayatnya sama sekali penyakit apapun. Waktu itu istri anak-anak menghadapinya gimana ya Pak?
Karena Waktu buat saya keluarga juga terdampak besar loh. Betul Iya. sekali Mbak, kaget banget. Jadi kami kabari, begitu dikabar kabar saya sakit, ya semuanya otomatis harapannya, aduh bagaimana nanti kondisinya karena jauh, jadi posisi saya kerja di ini luar kota. pekerjaan nih. Waktu itu sempat dirawat sama keluarga. Sempat. Nah, kebayang loh, merawat orang yang stroke Iya. itu nggak mudah. Karena emosinya juga nggak stabil. Jadi kita mengatakan bahwa kalau satu orang kena stroke, seperti satu keluarga nih yang Betul, sakit nih sebetulnya. betul. Karena semua juga harus ikutan sabar. Sempet ya Pak ngerasain ya Pak? Sempat Mbak. Gimana kemudian Ceritanya, Mbak. latihan gitu gimana Pak? Jadi dari latihan, bangun tidur, terus kita kegiatan ke toilet, Iya. mau jalan, itu hampir setiap hari kita merasakan, ini kembali lagi kayak kita balita. Nah terus ketika waktu Bapak sakit dirawat, pemasukan bagaimana tuh Pak? Kan Bapak kan sebagai kepala keluarga tuh Pak. Jadi saya sempat sama istri, bagaimana nih nanti untuk kehidupan kita ke depannya nih. Apakah saya bisa normal lagi? Kan sempat pikiran tuh. Stroke nih, Jangan-jangan gitu. jangan-jangan bagaimana. Jadi rasa khawatir, Pasti. rasa takut, dan tadi rasa malu bagaimana nanti saat dengan kondisi fisiknya, Iya. dengan pola yang saya terus hadapi dengan kehidupan yang baru setelah pasca stroke kan gitu. Tapi alhamdulillah loh Pak, kita Iya. kalau misalkan selintas aja kita nggak ada yang tahu Bapak pernah stroke. Betul Mbak. Ini juga dari tadi kalau cerita kan tangannya naik dua-duanya. Iya. Udah. Nggak ada Sekarang bedanya. Padahal Bagian- kalau lihat videonya tadi ya, Iya, dari Pak. awal mulanya. Udah biasa lagi Pak? Jadi sudah mulai kuat, bisa untuk latihan boxing, untuk angkat kursi, untuk angkat Latihan beban. boxing, kayaknya Ronald aja nggak bisa latihan boxing. Sebentar Pak, masa udah latihan boxing Pak? Beneran? Bisa. Tapi kita boleh tahan dulu kali ceritanya. Oh iya dong, ya karena pasti Anda juga penasaran apa sih yang dilakukan oleh Pak Suhadi yang terkena stroke ya, tapi sekarang bisa terlihat kayaknya gejala sisanya sudah hampir sedikit aja yang adanya gitu ya. Iya, hebatnya Ya. adalah semangatnya. Nanti kita akan belajar lagi ya setelah Betul. ini ya. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah di Go Healthy, cara tepat. Hidup sehat. Didukung oleh Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kalau kita sedang membicarakan mengenai penyakit stroke, tentu ketika seseorang mengalaminya merasa bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk keluarga, untuk kemudian mereka yang ada di sekitarnya. Pertanyaannya, kita mau bangkit atau enggak nih? Kita mau positif atau kemudian kita mau terlena dengan penyakitnya? Betul sekali. Berbicara mengenai semangat dalam menghadapi stroke ya. Sebelum kami lanjutkan perbincangan dengan Mbak Lula dan juga Pak Suhadi, ini ada video perjuangan ya Pak Suhadi ketika berangsur pulih dari stroke yang dideritanya. Wah, Pemirsa, kalau misalnya Anda tidak percaya, bukan hanya lari, ya, bukan hanya jogging, beliau pun sekarang sudah boxing. Mas Wadi coba dong, yang kena kan tangan kiri sama Iya, kaki kiri ya. iya. Sekarang mau lihat tangan kirinya. Wah, udah bisa jempol. Coba diangkat Pak. Oh, oke. Udah pinter. Oh, berdiri Pak. Kan kaki Tantri. kiri juga kena ya? Nggak, kaki kiri kan kena tadi Coba. katanya. Loncat-loncat udah aman, Pak. Bisa lompat. Coba Pak. Untuk menjadi seperti Pak Suhadi sekarang, yang sudah terkena stroke itu bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan mudah. Tetap ada perjuangannya, Pak ya. Semangat tetap Mas. harus dijaga. Semangat terus. Nah, yang dilakukan oleh Bapak apa saja untuk mengembalikan keadaan Bapak seperti sekarang ini, Pak? Jadi saya juga kontrol rutin ke dokter saraf, obat juga harus konsumsi, terus Konsumsi, olahraga rutin, pola makan juga dijaga. Dari mulai sakit sampai kemudian Bapak mulai bisa beraktivitas. Dari sakit Oktober, saya kembali aktivitas di bulan Januari Januari 2020. 2020. Udah full tuh Pak aktivitasnya? Belum full, Oh, belum full. masih kegiatan Iya. ringan. Kemudian karena saya juga memakai teknologi laser, saraf yang dulunya melemah, terus tangan juga yang belum kuat, kaki yang masih Lemes ya? lemes, Ya. jalannya belum sempurna.
waktu kita make yang teknologi laser, mulai saraf kita bangkit, tangan juga mulai untuk ngetik juga bagus. Kenalan untuk, sama teknologi laser tuh dari kapan, Pak? keluar rumah sakit, itulah awal saya menggunakan teknologi laser dan kembali normal hampir 99% kondisi saya saat ini. Pak, apa yang dirasakan sih Pak nih sebelum pakai sama sesudah pakai? Pengen tahu Pak. Yang jelas secara tidurnya lebih nyaman. Awalnya bermasalah tidur ya Pak, betul. bermasalah awalnya. Stresnya juga lebih berkurang. Lebih tenang. Terus kualitas sehat saya juga lebih stamina juga lebih terjaga sejak menggunakan teknologi laser. Ya, tapi yang paling penting kan yang berhubungan sama stroke-nya. Kan stroke-nya itu adalah stroke penyumbatan. Sebetulnya apa sih yang dilakukan teknologi laser ini? Teknologi laser ini kan sebetulnya bukan teknologi baru nih pemirsa ya. Ini adalah teknologi yang sudah kita pakai dari kapan-kapan di dunia kedokteran. Dan di sini bicara mengenai darah ini yang kejadian sampai stroke itu karena darahnya nggak bisa mengalir ke seluruh tubuh, terutama yang di otak. Intinya nggak lancar gitu ya, Mbak Betul. Lula? Teknologi laser itu bikin apa sih sama tubuh kita? Suka dia ketakutan sebetulnya. Nggak usah takut, karena sebetulnya dia bikin semua fungsi di tubuh kita jadi optimal lagi. Dia akan mengaktifkan fibrinolisis. Kalau ada gumpalan, akan diurai gumpalannya. Kemudian juga yang mau ngumpul-ngumpul dijaga. Langsung dia menghambat agregasi trombosit. Intinya cuma satu sih Pak, sirkulasi darah ke seluruh tubuh termasuk ke otak lancar. Waktu lancar, tidak ada masalah, jauhlah dari stroke. Ya. Sekarang yang harus dijaga adalah sirkulasi ke seluruh tubuh, tidak boleh Pak sampai terhambat lagi. Nah, kalau yang energinya itu apa, Mbak? Nah, kalau yang energinya ini berhubungan sama gula sama kolesterol. Ini berguna juga untuk orang-orang yang punya diabetes. Orang-orang yang punya kolesterol tinggi. Sebetulnya kan kolesterol sama gula itu dibutuhkan sama tubuh kita. Ya, bahan bakar energi betul, ya. bahan baku buat energi. Harusnya dia dibakar, tapi biasanya jadi nggak optimal pembakaran. Teknologi laser akan mengoptimalkan yang namanya sistem mitokondria. Mitokondria akan bekerja lebih baik, dia akan membakar lebih banyak gula, lebih banyak kolesterol. Nah, untung dua kalinya adalah kita punya lebih banyak energi. Yang namanya teknologi laser ini dia mengoptimalkan banyak sekali fungsi tubuh kita. Termasuk tadi Pak, tidurnya jadi enak. Iya. Kenapa tidurnya jadi enak? Kenapa jadi kemudian kita bisa tidur? Ada zat yang namanya melatonin yang memang ada di dalam tubuh kita. Cuman berhubungan dengan usia berkurang dia gitu ya Pak. Kadang-kadang juga stres yang tinggi juga menyebabkan melatonin berkurang. Nggak berfungsi dengan baik. Nah balik lagi teknologi laser akan membuat tubuh kita mengeluarkan banyak melatonin. Sehingga Bapak bisa tidur dengan lebih baik. Dan itu menjadi recovery menjadi lebih cepat ya Mbak ya? Recovery penting sekali. Tidur itu untuk merapikan seluruh organ tubuh kita sebetulnya. Berarti sekarang kalau kemudian Bapak sudah bisa beraktivitas normal, kesehariannya seperti apa sekarang? Kan kita bisa contoh juga ya. Iya, jadi setiap hari bangun tidur saya pakai laser, kemudian habis pakai laser olahraga ringan. Widih. Nah, jadi semuanya olahraga ringan, baru olahraga, baru sarapan. Sarapan dulu. Sarapan dulu, Oke. baru aktivitas kembali. Ini teman-teman di kantor takjub nggak Pak melihat Bapak yang sekarang gitu? Ketika tahu kan pasti kan nengok kan waktu iya, Bapak stroke. Nah pasti, sekarang melihat betul, Bapak ya. sekarang gimana tuh Pak? Pasti, bahkan sampai dokter perawat yang di rumah sakit di saya dirawat, itu kontrol terakhir kemarin, Iya. tanggal 11 bulan ini, Ya. kaget. Loh, cepet sekali. Terus dengan dibantu oleh Teknologi laser. jadi percepatan penyembuhan itu semakin melompat. Waktu awal-awal pakai teknologi laser itu Pak, yang pertama kali kerasa apa Pak? Pertama di minggu kedua, durasi 30 menit, itu baru saraf tangan saya mulai mengembang. Waktu pertama kan nggak bisa begini, Mbak. Begininya susah. Itu seminggu Nggak bisa pertama begini. ya, Pak? Seminggu Nggak bisa pertama ya? begini. Nggak bisa begini. Buat napak nggak bisa, nggak rata. Ya ampun. Buat ngambil dompet, ngambil uang aja nggak bisa. Wah kebayang ya gimana rasanya ya. Berarti emang intinya darahnya dibenerin dulu Mbak Lula ya. Kalau darah bener, darah sehat, sirkulasi lancar, ya tubuh akan menyembuhkan sendiri kata kasarnya begitu ya? Betul, sebenarnya Ya. kan sistemnya udah ada. Tubuh ini kan pintar. Cuman kadang-kadang ada sistem-sistem yang barangkali kerjanya terlalu keras begitu sebelumnya barangkali. Nah dirapikan lagi nih sama teknologi laser supaya lebih optimal lagi seluruh fungsi tubuh kita. Yang kita pegang apa sih? Darahnya, pembuluh darahnya, sirkulasinya. Pokoknya tiga-tiganya jalan dengan rapi, mestinya sih jauh-jauh semua penyakit dari kita ya Pak. Ini sekarang harusnya sehat terus ya Pak. Aduh, amin. Kan udah ada Makasih. pegangannya semua sebetulnya apa yang harus dikerjakan. Ini buat contoh semua kayaknya. nih, Iya, Pak Ronald. jadi apa yang dilakukan oleh Pak Suhadi ini, kalau misalnya Anda memang punya keluhan yang sama, ya ditiru, lakukan. Jadi
teknologi laser itu melengkapi treatment yang dilakukan ke dokternya rutin, Iya. konsumsi obatnya rutin, Betul. ya istirahatnya jadi cukup, untuk makannya juga dijaga. Nah, dilengkapi semua yang dilakukan tadi Iya. dengan menggunakan teknologi laser gitu ya Mbak ya? Betul, betul. Melengkapi Jadi memang semuanya. dia akan melengkapi semua dan dia bisa berfungsi begini pemirsa, buat pencegahan. Kan gini, kalau Pak Suhadi ini kan ceritanya adalah jadinya jatuhnya untuk terapi, bantuan terapi Iya, ya. iya. Tapi bisa nggak buat mencegah? Bisa, apalagi buat orang-orang yang mengerti bahwa hidupnya tidak terlalu sehat, pola hidupnya agak jauh begitu dari dia ya. Yuk siap-siap, lebih baik kita mencegah daripada harus mengobati. Nah, posisinya kalau untuk Pak Suhadi buat bantu terapi, yang terakhir bisa juga buat rehabilitasi dan buat pencegahan lagi. Orang-orang yang pernah kena stroke itu dia punya faktor resiko lebih tinggi, Pak, untuk kena stroke yang berulang. Berarti Bapak nih udah mesti ada mindset di kepala, tidak boleh kena lagi. Jangan Bapak, sehat-sehat terus. Mbak Lula Sehat. terima kasih banyak loh ya. Pak Sodi juga terima kasih banyak. Terima Tetap kasih, sehat, Mas. tetap punya energi positif untuk bisa Iya. menebar positif untuk yang lain juga. Supaya tetap punya semangat yang sama gitu loh Mbak Lula. Iya, nah pemirsa ini membuktikan bahwa stroke bukan akhir dari segalanya. Ya. Nah mungkin ada pertanyaan di antara Anda bahwa teknologi laser ini menarik sekali ternyata. Manfaatnya buat darah kok hebat ya. Makanya jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dengan informasinya. Sesaat lagi, tetaplah di Go Healthy, cara tepat Hidup sehat. Didukung oleh Didukung oleh Pemirsa, mari kita lanjutkan perbincangan mengenai stroke di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Stroke memang penyakit yang berbahaya, ya bahkan bisa mematikan, tapi ya itu bukan akhir dari segalanya. Buktinya tadi kami sudah berbincangan dengan Pak Suhadi, terkena stroke Oktober 2019 dan sekarang sudah seperti normal. Bisa kerja lagi, Betul sudah kembali sekali. beraktivitas. Ya. Dan yang pasti juga yang senang adalah betapa positifnya, betapa mau berjuang bersama Semangat. dengan keluarga, semangatnya. Betul. Itu yang kadang-kadang juga harus betul-betul diambil. Berikut juga bagaimana step-step yang dilakukan. Ya, jadi pola hidup sehat harus dijalankan. Konsultasi ke dokter, ya treatment obat dilakukan juga silakan. Dan lengkapi segala usaha tadi dengan menggunakan teknologi laser. Itu ternyata. Makanya itu juga ada Mas Panji di sini. Hai Mas Panji, Kang Ronald. seneng ya lihat Pak Suhadi tadi bisa bergerak padahal Betul. sebelah kirinya, bagian Ya. kirinya itu kan lemes Oktober pas kena stroke tuh. Kalau mendengar cerita-cerita dari kayak Pak Suhadi ini seperti mengingatkan kita kembali kenapa kita membawa teknologi laser nih ke Indonesia Iya. untuk membantu Anda pemirsa di rumah yang mungkin mengalami keluhan-keluhan seperti Pak Suhadi. Seperti yang Kang Ronald bilang bahwa stroke bukan akhir dari segalanya. Masih ada harapan dan peluang buat Anda untuk bisa sehat kembali. Iya. Yang penting kita coba mengikuti rahasia dari Pak Suhadi tadi. Semangatnya dipertahankan, pola hidupnya juga diusahakan terus, konsumsi obat dan juga check up secara rutin, dan juga lengkapi dengan teknologi laser. Mas Panji, tapi lebih detail soal teknologi lasernya deh. Seperti apa sih sebetulnya? Ya, tadi kan kita juga sudah melihat ya bagaimana manfaat dari teknologi laser bagi kesehatan kita. Sekarang PR-nya adalah bagaimana kita memilih alat kesehatan yang tepat sehingga kita tetap merasakan manfaat. Salah satunya adalah kita bisa memanfaatkan alat kesehatan dari dokter laser ini. Karena dokter laser ini adalah alat kesehatan yang sudah kami hadirkan di Indonesia selama hampir 10 tahun. Dan sudah banyak yang merasakan manfaatnya. Karena dokter laser adalah alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser yang kemudian dikombinasikan dengan titik akupuntur. Sehingga ketika kita gunakan pada pergelangan tangan kiri kita, nanti laser ini akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Sehingga dia bisa menyerap energi laser, membawa ke seluruh tubuh, dan membantu melancarkan aliran darah kita. Sehingga ya penderita stroke bisa dibantu proses pemulihannya, bisa juga digunakan sebagai langkah pencegahan. Ketika kita menggunakan dokter laser ini, manfaatnya adalah untuk membantu meningkatkan kualitas darah kita. Oke. Aliran darah dibantu dilancarkan, kemudian gula, kolesterol, darah yang kental juga bisa dibantu untuk diatasi. Dan untuk penderita stroke khususnya, makanya kita selalu sertakan yang namanya intranasal therapy kit yang bisa digunakan di rongga hidung. Karena di rongga hidung kita ini ada banyak sekali
dari pembuluh darah yang kecil-kecil. Sehingga ketika distimulasi dengan teknologi laser, bisa membantu melancarkan aliran darah di area kepala jadi lebih lancar. Sehingga ya makanya proses pemulihannya bisa menjadi lebih baik, mencegah stroke juga jangan sampai berulang, dan juga keluhan-keluhan di area kepala yang terjadi karena aliran darah yang nggak lancar, misalnya migrain, sakit kepala, atau bahkan sinusitis juga bisa dibantu dengan teknologi laser. Ini stroke ini memang penyakit yang mungkin yang sakitnya satu orang. Tapi kalau misalnya yang sakitnya kepala keluarga, Betul, dampaknya yang itu. mencari nafkah, yang merasakan satu keluarga. Betul. Dan biasanya bapaknya misalnya kena stroke, ibunya ikut kepikiran sakit juga, bukan mendoakan, tapi memang faktanya seperti itu. Nah, masalahnya kan banyak di antara kita yang nggak tahu status kesehatannya. Iya. Merasa sehat dari luar, padahal kita nggak tahu kondisi darahnya seperti apa. Ya. Nah, teknologi laser khusus untuk darah ini kan untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan gara-gara darah yang tidak sehat ya Mas Panji ya. Betul, makanya kita bisa menggunakan dokter laser ini bukan hanya ketika nunggu kita lagi sakit baru kita gunakan. Kita bisa gunakan di 3 tahapan. Kita misalnya sebagai langkah pencegahan. Kalau kita sudah sadar bahwa kita memiliki faktor risiko, misalnya ada faktor keturunan, ada pola hidup yang tidak seimbang, atau bahkan mungkin ada diabetes, hipertensi, supaya kita jangan sampai kena komplikasi, kita bisa gunakan dokter laser. Yang sudah punya keluhan, kita bisa gunakan untuk membantu proses pemulihannya, kita bisa membantu untuk mengendalikan kadar gula, kolesterol, tensinya, dan juga sebagai rehabilitasi dan juga untuk menjaga jangan sampai serangan stroke ini terjadi berulang. Jadi makanya kalau kita menggunakan alat kesehatan dokter laser, ini menjadi lebih terjangkau loh, lebih hemat. Kenapa? Satu alat, satu keluarga yang bisa merasakan manfaatnya, apalagi kita bisa gunakan dalam jangka waktu yang lumayan panjang, dan apalagi ada garansi spare part, kemudian kami juga tidak pernah mengenakan biaya jasa servis, karena komitmen kami adalah membantu Anda dan keluarga Anda untuk menjadi lebih sehat. Mungkin Anda saat ini sedang mengalami stroke, sedang berjuang untuk proses pemulihan, atau bahkan ada keluarga Anda yang mengalami stroke, ayo, masih ada harapan, masih ada peluang untuk bisa lebih sehat. Kita bisa gunakan teknologi laser dari dokter laser. Kita kan kalau ngobrol-ngobrol gini kan waktunya terbatas ya. Mungkin pemirsa tuh pengen tahu lebih banyak lagi informasinya. Di mana mereka bisa dapetin informasi itu? Tentu saja Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai dokter laser melalui nomor telepon yang tertera pada layar kaca. Atau Anda misalnya mau browsing, cari juga, Anda bisa melihat di website resmi kami, dan juga bisa mencari official store Gogomall yang tersedia pada marketplace online terkemuka di Indonesia. Karena pemirsa, stroke bukan akhir dari segalanya. Anda masih ada peluang, masih ada kesempatan untuk sehat kembali. Yang paling penting, semangat untuk sehat terus dijaga. Terus semangat, terus antusiasme untuk bisa sehat, bisa pulih kembali. Dan kemudian Anda perjuangkan yang namanya pola hidup yang lebih sehat. Check up secara rutin, rajin kontrol ke dokter, dan lengkapi kesehatan Anda dengan dokter laser. Pemirsa, stroke memang bukan akhir dari segalanya, tapi sekarang adalah akhir dari acara kita. Udah selesai waktunya. Makasih banyak ya Mas Panji. Terima kasih Mbak Tanti Aduh, Karona. semoga apa yang kita bagikan hari ini bisa terus menebarkan kesenyuman juga untuk Anda, terus berpikir positif, terus berikan senyuman yang indah untuk keluarga Anda, selalu sehat. Inilah akhir dari Go Healthy, cara tepat, hidup sehat.